Pada kali ini, kelompok 1 akan membahas tanah kering pada Kecamatan Sumagede. Lahan kering adalah lahan yang memiliki curah hujan rendah dan mengalami kekeringan selama periode tertentu. Lahan kering umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: curah hujan rendah, evaporasi tinggi, tanah tipis, dan vegetasi yang jarang. Justifikasi lahan kering dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti curah hujan tahunan dan pola distribusinya, tingkat evaporasi dan faktor-faktor yang mengaruhinya, jenis tanah dan kesuburannya, jenis vegetasi dan kerapatannya, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di lahan kering. Dengan melakukan identifikasi dan justifikasi lahan kering, dapat dikembangkan strategi yang tepat untuk mengelola lahan kering secara berkelanjutan. Izin bertanya ya Pak, di lahan Bapak sendiri itu tanaman apa saja sih Pak yang ditanam? Itu yang ada durian, Oh, durian. ada pohon kelapa tapi nggak banyak, duriannya nggak banyak. Oh, berarti emang mayoritas pada nanam Durian. Oh. Terus tanaman tersebut itu dapat ditanam kapan saja atau pada musim tertentu Pak? Soalnya kan di sini kayaknya lahan kering ya Pak. Kering. Jadi apa sesuai musim atau Sesuai musim. sesuai musim? Kalau nanamnya sesuai musim awal hujan. Terus apakah ada itu Pak, kayak kan tadi kan kayak ada gagal panen gitu. Nah itu tuh ada dari faktor tanahnya ada nggak Pak? Kemungkinan itu ya ada faktor tanah, ada faktor kurang pupuk atau pupuknya nggak cocok gitu. Karena kalau sekarang kan tanaman apa aja itu pakainya pupuk kimia, pakai pupuk dari pabrik. Karena kalau selalu pakai pupuk pabrikan itu tanahnya kan rusak. Iya, kalau ditanam terus ya Pak? Iya rusak. Kalau musim terang kayak gini kan tanahnya pecah-pecah. Nah kalau pecah-pecah kan serabut akarnya ke yang kecil-kecil kan putus. Oh. Harusnya pohon durian itu rusak kayak gitu. Kalau disiram airnya langka, Mbak. Oh iya ya. Kalau emang di sini nggak ada air gitu kalau misalnya. Ya ada tapi kan nggak cukup. Hmm. Ada tapi nggak cukup. Ngambil airnya dari mana Pak? Oh dari gunung. Dari gunung. Bukan dari sungai itu ya Pak? Kalau dari sungai ya pakai alat lagi. Oh. Terus Kak, berarti irigasi sama drainasenya itu gimana tadi? Dari gunung ya? Dari gunung pakai selang pakai itu. apa? Oh Pakai selang. Berarti itu nanti selangnya di gimana? Disalurin ke rumah-rumah gitu Pak? Enggak, ya ke rumahnya sendiri. Kalau rumah lain butuh mulai mutus. Nanti sudah sesuai ambilnya itu disambung lagi kayak gitu. Terus tadi itu kan Bapak nyebutin pakai pupuk yang kimia, pupuk pabrik. Nah itu pupuk pabriknya itu kalau boleh tahu jenis apa ya Pak? Ponka, urea. Itu ditaruhnya waktu awal panen, awal tanam. Awal hujan, Awal. akhir hujan. Biar masuk ke dalam gitu ya Pak? Iya, kalau musim terang kayak gini, kalau dipupuk nggak masuk karena langsung kering, kena matahari. Nah kalau sekarang pupuk bisa, tapi airnya cukup enggak untuk nggak ngocor. Berarti ini udah dari dulu ya Pak? Ya. Udah, saya pakai selang itu tahun 70 Mbak. Wah. 70 saya sudah mengalir dari gunung ke sini. Terus kalau dari Bapak sendiri pernah pakai pupuk organik nggak? Atau cuma pakai Pupuk organik nggak cukup, pakai pupuk organik selalu saya kan pakai pupuk organik. Ini kotoran kambing. Bibit, itu tadi bibit apa ya Pak? Alpukat. Alpukat. Itu juga ditanam di lahan sini? Di lahan bisa, di polybag bisa. Ini kalau di polybag kan kalau musim kayak gini kan 2 hari sekali kan dikocor. Oh, iya. Kalau nggak dikocor kan lahannya itu kering. Kalau di tanah lepas itu kan enggak.
tanah yang lepas itu nyiraminya apa nggak usah Pak? Ya disiram, kalau sudah terlalu kering ya disiram. Kalau nggak disiram kan nanti mati. Iya. Soalnya terlalu kering. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan lahan marginal kering untuk food estate. Pemanfaatan ini membutuhkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan karakteristik lahan dan kondisi kering tersebut. Selanjutnya ada beberapa rancangan yang bisa dipertimbangkan untuk food estate. Yang pertama yaitu dengan pemilihan tanaman. Pemilihan tanaman ini dapat dilakukan dengan memilih tanaman tahan kekeringan dan membutuhkan air minimal seperti sorghum, millet, kedelai, kacang tanah, atau tanaman herbal. Dapat juga dengan mempertimbangkan tanaman lokal yang sudah beradaptasi dengan kondisi kering di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua dapat dengan pertimbangan teknik pengelolaan air. Teknik pengelolaan ini dapat diterapkan dengan teknik irigasi efisien seperti irigasi tetes atau drip irrigation untuk menghemat air. Selanjutnya dapat dengan membangun infrastruktur penampungan air hujan seperti embung atau kolam, dan dapat juga dengan meningkatkan konservasi air tanah dengan praktik pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah ini dapat dengan cara memperbaiki struktur tanah dengan penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang, dan dapat juga dengan memanfaatkan teknologi biochar untuk meningkatkan kesuburan tanah dan retensi air. Dapat juga dengan menanam tanaman penutup tanah atau cover crop untuk menjaga kelembapan tanah dan mencegah erosi. Yang keempat yaitu dengan mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian ini memanfaatkan teknologi pertanian modern seperti traktor mini dan alat bantu tanam untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dan dapat juga dengan menerapkan teknologi smart farming untuk memantau kondisi tanah, air, dan tanaman secara real time. Yang kelima yaitu pemberdayaan petani. Pemberdayaan petani ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani tentang teknik pertanian berkelanjutan di lahan kering. Dan dapat juga dilakukan dengan membangun akses terhadap teknologi dan informasi terbaru bagi petani, dan juga membangun jaringan pemasaran yang kuat untuk produk pertanian dari lahan marginal kering ini.